Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya hendak menyampaikan mengenai beberapa jenis-jenis gaya dan bagaimana cara menentukannya atau cara menghitungnya. Ini pertama kita coba bahas cara menentukan gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya berat adalah gaya yang dialami benda karena tarikan gravitasi. Karena tarikan massa benda lain. Biasanya ini diterapkan pada benda misalkan di atas planet bumi, maka yang dianggap sedang menarik adalah planet bumi. Ya. Kita menggunakan simbol Fw atau W sebagai simbol gaya berat. Maknanya adalah weight, berat. Penentuan gaya berat sama itu dilaksanakan dengan cara mengalihkan M atau massa bendanya dengan G. M adalah massa benda dan G adalah percepatan gravitasinya. Ya. Ini adalah massa benda dan ini adalah percepatan gravitasi. Ya, massa kita gunakan dalam satuan kilogram. Percepatan gravitasi sebetulnya ketika dihitung gaya berat di bumi, maka kita gunakan nilai G itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau dengan aproksimasi kita boleh saja menggunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Selain untuk memudahkan, juga ini membantu dalam penghitungan struktur untuk mengantisipasi beban yang lebih berat, ya, lebih besar gaya beratnya dibandingkan dengan gaya berat aktual yang sebetulnya akan dialami oleh struktur. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan neraca atau timbangan berat badan ini, ya, kita bisa mengetahui berapa nilai gaya berat yang dialami oleh timbangan. Jadi ketika kita berdiri di atas timbangan dan timbangan bilang neraca bilang bahwa massa tubuh kita 74,65 kg. Di sini diketahui massa adalah 74,65 kg. Ya, di data lain kita perlu tahu bahwa nilai percepatan gravitasi yang kita gunakan misalkan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, soal ini bertanya berapakah gaya berat Fw yang dialami oleh neraca atau timbangan. Kita jawab, maka Fw adalah M kali G. Nilai M adalah 74,65 kg dikali G 10 meter per sekon kuadrat. Ini berarti 746,5 gaya berat dalam satuan Newton. Berikutnya kita coba tentukan penghitungan gaya normal. Jadi gaya normal adalah gaya yang memenuhi kriteria. Yang pertama, dia adalah merupakan gaya reaksi yang diberikan oleh suatu benda karena dia disentuh benda lain yang menekannya. Arahnya tegak lurus permukaan benda. Besarnya bergantung gaya luar yang diberikan pada benda tersebut. Bergantung besar gaya yang menekan permukaan tersebut. Ketika dia ditekan 10 Newton, maka gaya normalnya 10 Newton. Ketika dia ditekan dengan gaya 20 Newton, maka dia membalas dengan memberi reaksi dengan gaya normal 20 Newton juga. Ya. Di poin ketiga slide ini saya tuliskan, apakah besar gaya normal selalu sama dengan berat benda yang ditimpakan? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Tidak selalu N itu sama dengan W. N tidak selalu sama dengan W. Ini terjadi ketika, sebagai contoh, ketika permukaan benda yang ditimpakan berat itu memiliki kemiringan. Nah, kemiringan di sini dituliskan sebagai theta. Nah, di sini kita akan jabarkan pertama kita akan jabarkan gaya berat ini ke dua sumbu, yakni sumbu sejajar dan sumbu tegak lurus. Sumbu sejajar disimbolkan dengan dua garis tegak,
simbol tegak lurus disimbolkan dengan huruf T terbalik. Di sini sudah dituliskan formula untuk menentukan penjabaran dari gaya berat tersebut. Gaya berat yang dijabarkan ke arah sumbu tegak lurus, ya, sumbu tegak lurus, ya, W tegak lurus adalah W cos theta, dengan theta adalah kemiringan permukaan. Sedangkan W yang dijabarkan, gaya berat yang dijabarkan ke arah sumbu sejajar itu W sin theta, dengan tetanya adalah kemiringan permukaan. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang bersifatnya antara kriterianya adalah tegak lurus permukaan. Maka kita akan tentukan bahwa gaya normal atau kita tulis Fn atau N adalah sama nilainya dengan W tegak lurus. W tegak lurus. Hal ini berarti W dikali cos theta. Nilai W adalah mg, maka ini adalah M kali G kali cos theta. Dapat kita simpulkan, gaya normal adalah M, nilainya ya. Arahnya perlu kita ketahui sendiri dari permukaannya bagaimana. M kali G kali cos theta. Ini nilainya. Nilai gaya normal adalah M, G cos theta. Nah, berikutnya, kalau misalkan nanti ada soal yang menanyakan tentang gaya sejajar permukaan, maka kita bisa jawab W sin theta. Sedangkan gaya normal dari benda yang disimpan di atas permukaan dengan kemiringan theta, ya theta-nya ukurannya seperti ini ya. Maka nilainya adalah M kali G kali cos theta. Sini ada soal mengenai gaya normal. Ada seorang pemain ski ya sedang meluncur di suatu kemiringan. Kemiringannya diketahui 25 derajat. Masanya juga termasuk equipment-nya adalah 60 kg. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan normal force. Baik, kita tulis data-data yang diketahui. Diketahui masanya adalah 60 kg. Berikutnya, theta-nya dari gambar diketahui 25 derajat. Berikutnya, kita gunakan percepatan gravitasi agar mudah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, ya, yang pertama dia bertanya Fn, berapakah nilai gaya normalnya? Yang kedua, berapakah akselerasi dia? Dengan gaya gesek, negligible, anggap 0. Negligible. Dianggap 0. Tidak ada gaya gesek yang menahan luncuran dia. Yang C, dia bertanya akselerasi dengan nilai gaya gesek diketahui 45 Newton. Baik. Nah, di sini pertama kita jawab gaya normal. Fn seperti yang sudah kita ketahui adalah M dikali G dikali cos theta. M-nya 60, G-nya 10, cos 25 derajat. Ini bisa kita minta ke kalkulator. Setelah kita meminta pertolongan kalkulator, diketahui bahwa nilai Fn-nya adalah 544 Newton. Berikutnya, ditanyakan akselerasi. Akselerasi, ketika kita lihat bahwa pemain ski ini, kita gambarkan dengan simbol kotak saja ya. Dia terkena gaya yang ya kita bahas yang sejajar permukaan saja. Ini adalah W sejajar. Ya, dia bergerak ke arah sini. Ditanya berapakah A-nya? Ini F. Maka untuk soal B ini kita bisa jawab ya, A percepatan hukum Newton kedua ya. F net per F. F net-nya adalah W sejajar. W sejajar ya. Ini bukan 11 nah.
memiliki W sejajar per M. Ini berarti M dikali G dikali sin theta per M. Ini berarti G kali sin theta. Theta-nya 25 derajat, G-nya 10. Maka hasilnya adalah 4,23 meter per sekon kuadrat. Berikutnya untuk soal C. Untuk soal C, dia bertanya berapakah nilai akselerasi. Kejadiannya benda ini atau si Komenski ini terkena gaya W sejajar dan memiliki gaya gesek F, ya, lurus aja gambarnya, F sama dengan 45 Newton. Pergerakannya ke sana, ya, ditanya berapa percepatan. Jawabannya A sama dengan F net per M. Di sini sigma gayanya apa? Resultan gayanya yang searah dengan arah gerak. W sejajar dikurangi F per M. W sejajar M kali G kali sin theta. F per M. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Ini adalah 60 dikali 10 dikali sin 25 derajat dikurangi 45 Newton per M. Masanya adalah 60. Hasilnya adalah 3,48 meter per sekon kuadrat. Adalah percepatan dia ketika dia dihitung gaya gesek pemain ski tersebut dengan lingkungan yang baik dengan udara atau dengan es yang dia pijak. Berikutnya kita pelajari cara menghitung gaya gesek. Ya, gaya gesek adalah gaya yang melawan, ya, dia melawan gerak relatif sistem-sistem yang berkontak. Gaya gesek pasti berlawanan dengan arah gerak atau rencana gerak. Ketika gerakannya akan ke kanan, sebagai contoh di gambar kanan, di gambar kanan ada ilustrasi kotak tersebut akan digerakkan ke kanan, maka gaya geseknya pasti mengarah ke kiri, berlawanan dengan arah gerak benda. Sini ada formula gaya gesek statik itu lebih kecil atau sama dengan μs kali Fn. Sedangkan gaya gesek kinetik adalah Fk dikali Fk itu sama dengan mu K dikali Fn. Ini huruf mu. Nah, di sini gaya gesek statik itu mulai dari 0 sampai μs kali Fn. Gaya gesek statik maksimum itu sama dengan μs dikali Fn. Itu ya, μs dikali Fn. Gaya gesek statik maksimum. Artinya apa? Benda ketika mau didorong, benda nih, ketika dia berada di atas permukaan tertentu misalkan ya, ketika dia mau didorong dengan suatu gaya F, maka F ini dari kondisi diam ya, F ini harus lebih besar atau setidaknya sama dengan Fs max agar dia bisa mulai bergerak. Ketika benda ingin kita dorong supaya bisa bergerak, maka gaya dorongnya harus setidaknya sama dengan Fs max, sama dengan hasil kali μs dengan Fn. Nah, apa itu μs? μs adalah koefisien gesek statik. μk apa? Gaya gesek, koefisien gesek statik. Kinetik. Koefisien gesek kinetik. μs adalah koefisien gesek statik. Artinya ini terkait dengan benda lagi diam. Fn
Fn adalah gaya normal. Normal. Di dalam tabel ini ada beberapa data nilai μs dan μk dari benda-benda yang berkontak. Sebagai contoh yang teratas, rubber on dry concrete. Itu berarti karet di atas beton kering. Sebagai contoh misalkan ban mobil yang berkontak dengan jalanan atau jalan beton. Ada beberapa ruas jalan, misalkan di jalan tol ada yang menggunakan beton untuk pembangunannya. Nah, itu contoh kasus rubber on dry concrete. Berikutnya ada rubber on wet concrete. Karet yang berada di atas beton basah. Misalkan jalanannya lagi habis hujan. Maka itu adalah kondisi contoh. Berikutnya wood on wood, kayu di atas kayu, dan seterusnya. Ini bisa kita ambil nanti ketika diperlukan data terkait ini. Nah, dalam slide ini saya mau mengajarkan bahwa dalam penulisan bahasa Inggris, tanda desimal itu menggunakan titik. Ya, dalam bahasa Inggris, misalkan ya, 7/10, 7/10 itu 0,7. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, 7/10 itu adalah 0,7. Yang perlu diperhatikan ya. Jadi ketika kita melihat data di tabel, sebagai contoh tabel ini berarti tulisan bahasa Inggris. Nah, tanda titik tersebut berarti koma. Ya, 1,0 ya. 1,0 berarti 1 maksudnya. Terus berikutnya ada nilai 0,7. Ya, berarti itu adalah 0,7 atau 7/10. Nah, di sini baik kita coba kerjakan soalnya ya. Ada soal menanyakan tentang nilai apa? Gaya gesek statik maksimum. Jadi di sini ada soal diketahui ya mu s, koefisien gesek statik ya 0,7. Di sini kontaknya apa? Karet di atas beton basah. Berikutnya, ada massa karet yang disimpan 10 kg. Misalkan ada mobil ya disimpan di atas beton ini. Lalu kita gunakan percepatan gravitasi yang 10 aja, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika ditanya berapakah ya gaya gesek statik maksimum ya, F S max, maka jawab Fs max adalah mu s dikali Fn. Sedangkan Fn adalah sama dengan gaya berat nilainya. Mu s kali F. Gaya berat adalah M kali G. Dengan mu s dikali M kali G. Ini berarti 0,7 dikali M. M-nya 10 kg. Dikali percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Artinya 70. Gaya gesek statik maksimumnya 70. Nah, ada contoh soal lainnya, penentuan nilai gaya gesek. Kontaknya adalah metal on wood. Diketahui massanya adalah massa logam, ya metal, M sama dengan 10 kg. Di atas kayu datar, ya kita simpanlah metal on wood, ya mu s-nya berapa, mu k-nya berapa. Simpan aja dulu datanya ya. Metal on wood 0,5 dan 0,3. Mu s-nya 0,5, mu k-nya 0,3. 0,5 dan 0,3.
Berikutnya, pertanyaan pertama. Ditanya A. Berapa gaya dorong ke samping yang diperlukan untuk menggeser benda dari diam? Ya. F untuk melawan Fs max. Berapa gitu. Yang kedua, benda tersebut didorong ke samping dengan gaya 30 Newton. F sama dengan 30 N. Gerak geser nggak? Terus yang C, benda tersebut dicoba didorong dengan gaya 40 Newton. F sama dengan 40 Newton. Berapa nilai gaya gesek statik saat itu? Fs berapa? Baik, kita jawab satu persatu. A. F untuk melawan Fx max berarti harus sama setidaknya dengan Fs max. Itu adalah mu s dikali Fn. Karena bendanya datar, ya, meja kayu datar, maka berarti sama ya gaya normalnya dengan gaya berat. Gaya berat adalah M kali G. Ini berarti 0,5 ya M mu s ya kali 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 50 Newton. Itu adalah gaya yang diperlukan untuk menggeser benda dari diam. Ya, metalnya ini nih. Di atas balok kayu. Di atas meja kayu. Ya, Fs max-nya yang harus dilampaui agar benda bisa mulai bergerak itu 50 Newton. Ketika diberi gaya F, ya, ketika diberi gaya F di nomor 2, nomor B ini. F-nya 30 Newton. Yang ini 30 Newton ini masih lebih kecil daripada Fs max maka benda belum bergerak. Belum bergerak. Berikutnya, ya, F sama dengan 40 Newton. Ini juga masih lebih kecil daripada Fs max. Benda belum bergerak juga. Berapa nilai Fs max-nya? Fs max saat itu sama dengan F yang diberikan, yakni 40 Newton. Ya. Karena bendanya kan diam ya. Bendanya masih akan diam tuh. Didorong 40 Newton, bendanya belum bisa gerak. Maka saat itu Fs-nya maaf, bukan Fs max. Fs-nya saat itu adalah sama dengan F, yakni 40 Newton. Harus sama, karena bendanya diam. Kalau beda salah satunya lebih besar, pasti bendanya si metalnya ini akan bergerak. Berikutnya ini contoh lain soal gaya gesek. Ya, contoh lain soal gaya gesek. Seorang pemain ski masanya 62 kg meluncur di kemiringan bersalju. Nah, diminta mencari nilai koefisien gesek kinetik dari pemain ski ini jika gaya geseknya diketahui 45 Newton. Ya, ini 62 kg ya. Nah, tadi 60. Baik, di sini pertama diketahui massa si pemain ski ini 62 kg. Letanya kemiringannya dikasih tahu dari gambar 25 derajat. Kita gunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Lalu diketahui gaya geseknya, berarti gaya gesek kinetik nih, karena dia sedang meluncur 45 Newton. Ditanya berapakah mu K? Baik. Soal ini kita laksanakan dengan tahapan-tahapan yang sudah ada ditulis di slide. Yang pertama, kita tentukan berat yang sudah dijabarkan ke sebuah tegak lurus untuk menentukan Fn. Ya. Ini adalah M dikali G dikali, ya, apa kalau misalkan yang tegak lurus, kita lihat cos, gunakan cos theta. Cos theta. Ini berarti
62 kilogram kali 10 meter per sekon kuadrat dikali cos 25 derajat. Ini nilainya adalah, hasilnya adalah 562 Newton. Berikutnya kita tentukan gaya normal ya. Tentukan gaya normal Fn. Fn itu sama dengan penjabaran gaya berat ke sumbu tegak lurus permukaan. Berarti Fn itu nilainya sama dengan gaya berat tegak lurus. Ya. Sama dengan 562 Newton. Berikutnya, ketika kita ingin menentukan mu k, kita gunakan formula cara mencari gaya gesek kinetik. Fk sama dengan mu k kali n. Ketika kita utak-atik, maka mu k, ya pindah ruas ya, Fk per n, per Fn. Ya, biar sama di slide ini, Fn. Ini berarti gaya gesek kinetiknya berapa? 45 Newton. N-nya 562 Newton. 45 dibagi 562. Kita ambillah misalkan sampai cukup 2 digit di belakang koma, 0,08. 0,08. Mu itu nggak ada satuan ya, karena dia koefisien aja ya. Nggak ada satuannya. Bukan meter, bukan kilogram, bukan meter per sekon kuadrat, bukan. 0,08 tanpa satuan. Ini ada contoh soal berikutnya. Ya, di sini ada kejadian mahasiswa mencoba memasukkan piston ke silinder torak ya, motor bakar. Nah, katanya ketika belum diberikan oli, dia memerlukan gaya 300 Newton untuk memasukkan piston tersebut ke dalam silindernya. 300 Newton. Ketika belum diberi oli. Nah, pertanyaan pertama, berapa gaya normalnya yang terjadi antara piston dengan silinder? Yang kedua, dia nanya, kalau sudah diberi oli, berapa gaya yang cukup untuk bisa masukin piston ke silinder? Kita gunakan data-data yang ada, ya kita masukkan ke dalam soal dulu ya. Diketahui F, ya ketika tidak dioli, ketika dry ya, ketika kering adalah 300 Newton. Terus kita perlu data nih. Ini bahannya pistonnya steel katanya. Terus silindernya steel. Kita ambil data yang kita punya. Steel on steel ketika dalam keadaan dry itu mu S-nya 0,6, mu K-nya 0,3. Mu S-nya adalah 0,6 ya tadi ya. Dan 0,3. Mu K-nya adalah 0,3. Berikutnya ditanya. Pertanyaan pertama dia bertanya berapakah gaya normal. Pertanyaan kedua dia bertanya nilai F jika sudah diberi oli. Ketika sudah diberi oli, datanya kita tahu bahwa nih mu S-nya 0,05. Kita gunakan data ini. Mu K-nya 0,03. Kita ambil mu S-nya 0,05. Mu K-nya 0,03. Nah, baik, jawabannya. Nilai gaya normal itu bisa diperoleh dari ya Fs max sama dengan mu S dikali Fn.
Nah, data 300 Newton ini sebetulnya adalah gaya yang diperlukan untuk melawan gaya gesek statik sehingga bisa piston tersebut bergerak masuk di dalam silinder. Nah, itu 300 Newton sama dengan mu S ketika masih kering 0,6 dikali Fn. Maka ya kita pindah ruas 0,6-nya ke sisi kiri. Fn sama dengan 300 Newton per 0,6. Ini hasilnya adalah 500 Newton. Rata gaya normal yang terjadi antara piston dan silinder ya, 500 Newton. Berarti piston mendesak silinder 500 Newton ke sekelilingnya. Begitu pula dengan si silinder kepada piston. Dia menghimpit piston dengan gaya total 500 Newton. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ya, nilai F-nya berarti nilai Fs max ketika sudah diberi oli. Kita gunakan mu S ketika sudah diberi oli. Ketika diberi oli, mu S-nya 0,05. Fn-nya sama sudah kita temukannya karena kontaknya masih sama silinder dengan piston. 500 Newton. Ini berarti 25 Newton. Ya. Sangat jauh perbedaannya. Ketika sudah diberi oli, jadi lebih mudah piston itu dimasukkan ke dalam silinder. Dibandingkan ketika silinder dan pistonnya masih kering, belum diberi oli sekeliling si pistonnya. Baik, ini ada contoh soal lain, kayak gesek. Ya. Jadi, sebagai contoh ada peti kayu, masanya 120 kg di atas lantai kayu. Jadi wood on wood ya. Ini kontaknya wood on wood. Ditanya, berapa gaya maksimum yang dapat diberikan kepada kayu seri horizontal tanpa membuatnya bergerak? Nah, diketahui massa sama dengan 120 kg. Kontaknya adalah wood on wood. Ya, wood on wood. Ya, wood on wood datanya adalah di sini saya pakai warna lain ya. Wood on wood 0,5 dan 0,3. Mu S-nya adalah 0,5. Mu K-nya adalah 0,3. Ditanya, pertama dia bertanya F max. Ya. Kotaknya harus tetap diam. Yang kedua, dia bertanya percepatan. Ya, percepatan kotak ketika sudah gerak. Ya, F-nya sama dengan F max yang di A tadi. Ya, yang A. Ya, F max supaya kotak tetap diam berarti ya F maksimum yang tetap akan membuat kotak tetap bergerak. Ya, itu berarti gaya gesek statik maksimum. Nah, gesek statik maksimum berarti sampai gaya tersebut kotak ketika dorong ke samping itu dia belum akan bergerak. Fs max adalah mu S dikali Fn. Di sini datar nih, misalkan lantai kayunya datar. Ya, berarti ini mu S dikatakan gaya berat. Gaya berat adalah M kali G. 0,5 dikali massanya 120 kg dikali percepatan gravitasnya 10 meter per sekon kuadrat. Ini membuat jadi 600 Newton. Perlu gaya 600 Newton.
gaya maksimum hingga 600 Newton masih akan membuat peti kayu ini diam. Lebih dari itu akan bergerak. Nah, yang B kasusnya adalah benda ini didorong dengan gaya tersebut. Ketika sudah bergerak, didorong dengan gaya 600 Newton. Peta kayu didorong dengan gaya 600 Newton. Dia bergerak ke sana, pergerakannya dengan percepatan tertentu. Di saat yang sama berarti akan ada gaya gesek. Gaya gesek apa di sini? Kinetik, karena dia sudah bergerak. Kinetik, karena boxnya sudah bergerak. Sedang bergerak. Bukan sekedar sudah, tapi sedang bergerak. Maka di sini percepatannya adalah hukum Newton kedua, F net per M. F net-nya yang searah dengan pergerakan berarti 600 Newton dikurangi Fk per massa. Massanya adalah 120 kg. 600 Newton dikurangi Fk. Fk-nya adalah mu S, mu K dikali Fn. Kita coba kerjakan di atas saja ya. Fk sama dengan mu K dikali Fn. Fn adalah M kali G. Berarti 0,3 dikali 120 dikali 10. Ini berarti 360 Newton. Newton. Masanya yang menjadi pembagi 120 kg. 240 Newton per 120 kg. Gunakan kalkulator. 2 Newton dibagi kilogram berarti meter per sekon kuadrat. Balok ini akan memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita coba hitung nilai gaya tali. Ya, gaya tali. Atau kita sebut juga dengan tension, gaya tali. Suka disimbolkan dengan T, tension, atau kita bisa bilang FT, gaya tali. Ya, gaya tali adalah gaya yang berada pada sepanjang sebuah perantara fleksibel. Biasanya berbentuk sebuah tali atau kawat atau kabel. Besar gaya tali bergantung beban yang diterimanya, sedangkan arahnya selalu sama dengan sumbu tali, dimanapun dia berada. Gaya tali memiliki ciri to stretch, yakni membuat regang tali tersebut. Contoh penggunaan gaya tali itu banyak, sebagai contoh ya rem sepeda atau puli sumur, terbuat di sumur katrol, ya tali-tali. Nah, itu mereka tarik tambang. Di sana terjadi gaya tarik. Dalam slide ini saya coba bahas contoh soal gaya tali. Ya, ada orang istilahnya naik di atas tali sehingga tali melendut 5 derajat dari dari horizontal. Di sini bisa kita kerjakan dengan menggunakan sistem kesetimbangan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0, misalkan ya ketika kita kerjakan dengan analitis, atau bisa juga gunakan rumus-rumus cepat. Nah, dalam kasus seperti ini, ya, dalam kasus umum beban tali, ya, misalkan ada gaya tali 1 dan ada gaya tali 2, misalkan. Dan ada beban ke bawah nilainya Fw.
Maka dapat kita tentukan formulanya adalah, mohon maaf dalam slide ini saya coba bahas soal ini dalam ini ya, dalam cara atau metode yang biasa saja, kesetimbangan. Sebentar. Saya kerjakan dulu soal ini dalam metode pengerjaan yang konvensional dulu aja ya, pakai kesetimbangan ya. Di sini kita punya gaya misalkan TL. T left, tension dikali yang left kiri. TL ini kemiringan 5 derajat dari apa? Dari horizontal. Maka dia sebetulnya berarti bisa kita jabarkan ke sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini 5 derajat. Nilai TLY itu adalah TL dikali sin 5 derajat. Sedangkan TLX itu adalah TL dikali cos 5 derajat ya, menggunakan trigonometri depan per miring, samping per miring. Yang berikutnya dengan TR kali yang kanan, dia juga punya kemiringan 5 derajat dari horizontal. Kita jabarkan kedua sumbu, yakni sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita beri garis putus-putus di sini untuk menunjukkan bahwa dia adalah penjabaran dari TR. TRY adalah TR dikali sin 5 derajat. TRX adalah TR kali cos 5 derajat. Ya. Di sini kita gunakan kesetimbangan. Sigma F di sumbu X itu sama dengan 0. Apa saja gaya-gaya yang ada di sumbu X? Ya. Sigma Fx. Nah, di sumbu X pertama ada minus TLX. Ya, minus TLX. Dan plus TRX. Karena TRX ke kanan, TLX ke kiri. Makanya berlawanan. Minus TLX berarti minus TL dikali cos 5 derajat. Dan TRX adalah TR dikali cos 5 derajat. Nah, dalam posisi ini kita bisa ketahui bahwa nilai TR adalah TL cos 5 derajat per cos 5 derajat. Berarti TR sama dengan TR. Baik, ini jawaban persamaan pertama yang kita penuhi. Berikutnya kita gunakan sigma Fy sama dengan 0. Seluruh nilai gaya yang ada di sumbu Y jumlahkan sama dengan 0. Pertama ada positif TLY. Karena arahnya ke atas. Berikutnya ada TRX karena TRY ke atas. Berikutnya ada W ke bawah. Ya. Minus F W kayak berat ke bawah. Seluruhnya ketika ditotalkan sama dengan 0 karena dia setimbang. Dia sedang standby di sana. Plus TLY adalah TL dikali sin 5 derajat. TRY adalah TR dikali sin 5 derajat. Minus FW, simpan dulu aja, minus FW itu sama dengan 0. Nah, kita gunakan nih, ya kita gunakan TR itu sama dengan TL. Ya. Maka TR akan kita ganti dengan TL. Di sini berarti TL dikali sin 5 derajat plus TL. Karena TR sama dengan TL.
Sin 5 derajat. Kita substitusi. Sin 5 derajat. Min FW atau min FW-nya kita pindah luas ke kanan sama dengan FW. Kita kerjakan agak kanan. Ya, di sebelah kanan sini. Naik. Ya. Berarti di sini TL dikali 2 sin 5 derajat. Ya, karena ada 2 sin. Sama dengan FW. Maka TL adalah FW. Apa itu FW? M kali G. 70 kg kali 10 meter per sekon kuadrat per 2 dikali sin 5 derajat. 70 dikali 10 kali 10 per 2 kali sin 25. Sin 5 derajat ya. Hasilnya adalah kita gunakan sampai tanpa koma, kita panggil 4016 Newton. Nah, TR itu sama dengan TL, maka nilainya juga 4016 Newton. Selesai? Baik. Nah, kita bisa ya mencoba menurunkan suatu formula yang bersifat umum untuk kasus ini. Ya, dengan kondisi misalkan kondisi terhadap garis horizontal gaya yang kiri, misalkan kita sebut nih, ini adalah T1 atau FT1 ya. Dan gaya yang kedua misalkan ini, FT2, dan ada gaya FW di sini. Dengan sudut-sudut theta masing-masing, misalkan ini θ1, ini θ2, bisa kita rumuskan. Bisa kita rumuskan solusi yang bersifat umum untuk mereka. Baik. Pertama kita jabarkan FT1. Jabarkan FT1. FT1 di sumbu X itu berarti F dikali ya. FT1 dikali kalau ke sumbu X apa? Berarti tadi kita coba sudah bahas. Ke X berarti cos 5. Cos theta 1. Sedangkan FT2 ya maaf, FT1 Y adalah F T1 dikali sin theta 1. Berikutnya jabarkan FT2. FT2 di sumbu X berarti FT2 dikali cos theta 1. T1, nah, T2 di sumbu Y itu berarti T2 gaya tarik yang kedua yang sebelah kanan dikali sin theta 2. Nah, ini theta 2 yang atas ya. Ini kita simpan. Data-data ini kita simpan. Baik, selanjutnya kita coba panggil sigma fx sama dengan 0. Seluruh gaya di sumbu X sama dengan 0. Ini berarti minus ft1x ditambah ft2x itu 0. Apa minus ft1x? Itu berarti minus ft1 dikali cos theta 1 ditambah ft2 dikali cos theta 2 sama dengan 0. Persamaan lainnya, sigma Fy sama dengan 0.
Ini berarti karena ke atas positif, F T1Y ditambah F T2Y sama dengan D ke bawah. Atau kita bikin aja ini. D ke bawah FW sama dengan 0. Kita masukkan, oh ini berarti FT1Y, FT1 sin theta 1 ditambah FT2 sin theta 2 sama dengan F. Nah, kita punya dua persamaan yang nanti akan kita dapatkan solusinya untuk masing-masing FT. Ya, baik. Berikutnya, kita akan laksanakan proses substitusi. Eliminasi aja biar mudah ya. Pertama, kita akan mengalihkan 1 dikali dengan sin theta 1 dan sama 2 dikali cos theta 1. Maka hasilnya adalah minus F T1 sin theta 1 cos theta 1 plus F T2 sin theta 1 cos theta 2 sama dengan 0. Persamaan kedua dikali cos theta, F T1 dikali sin theta 1 cos theta 1 plus FT2 cos theta 1 sin theta 2 sama dengan FW dikali cos theta 1. Ini kita eliminasi, kita jumlahkan yang atas dengan yang bawah, maka diperoleh ya di sini F T2 sin theta 1 cos theta 2 plus F T2 cos theta 1 sin theta 2 sama dengan FW cos theta 1. Kita keluarkan FT2-nya dari dua penjumlahan ini. FT2 sin theta 1 cos theta 2 plus cos theta 1 sin theta 2 sama dengan FW cos theta 1. Maka diperolehlah F T2 sama dengan FW dikali cos theta 1 per, baik, di sini ada penyederhanaan trigonometri ya. Ya, sin theta 1 cos theta 2 plus cos theta 1 sin theta 2 ini sebetulnya adalah sin theta 1 plus theta 2. Nah, ini adalah sin theta 1 plus theta 2. Dapat kita langsung tulis sin theta 1 plus theta 2. Nah, itu untuk menentukan FT2. Nah, bagaimana cara untuk menentukan FT1? Maka yang kita perlu eliminasi adalah FT2. Strateginya adalah persamaan 1 akan saya kalikan dengan sin theta 2. Persamaan 2 akan saya kalikan dengan cos theta 2. Ya, atau bisa deh kalau misalkan mau mudah, yang atas saya kalikannya dengan minus sin theta 2. Nanti bisa kita lihat ya efeknya apa, dikali
Ini hasilnya yang atas ketika dikalikan dengan minus sin theta 2, ya, ini menjadi F T1 cos theta 1 sin theta 2 minus F theta FT2 sin theta 2 cos theta 2. Yang bawah menjadi FT1 sin theta 1 cos theta 2 plus FT2 sin theta 2 cos theta 2. Oh ya, ini sama dengannya belum? Sama dengan ini 0, ini sama dengan FW dikalikan cos theta 2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan langsung F T1 sin theta 1 cos theta 2 plus sin theta 2 cos. Belum. Oh, belum, ini harusnya dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Maka ini coret-coret. Ya, baik. Punten, kita juga bisa laksanakan yang atas. Ini menjadi saling tereliminasi karena nilainya sama. F T1 cos theta 1 sin theta 2 plus F T1 sin theta 1 cos theta 2 sama dengan F W dikali cos theta 2. Sesuai dengan cara yang tadi di atas, kita akan peroleh F T1, kita keluarkan ini cos theta 1 sin theta 2 plus sin theta 1 cos theta 2 sama dengan FW dikali cos theta 2, maka diperolehlah F T1 sama dengan, ya, karena kita ketahui tadi yang dalam kurung ini adalah bisa kita sederhanakan menjadi sin theta 1 plus theta 2, kita peroleh bahwa FT1 adalah FW dikalikan cos theta 2 per sin theta 1 plus theta 2. Nah, kedua formula ini dapat kita gunakan untuk kasus serupa. Ada lendutan yang terjadi pada kawat yang diberi beban. Di situ bebannya kita tuliskan sebagai FW. Ya, ini formula umum nih, kita simpan. Boleh langsung dipakai. Baik, di sini ada contoh soal gaya tali. Jadi terdapat dua tim yang masing-masing memiliki 6 anggota. Setiap anggota pertama mempunyai massa rata-rata 68 kg dan mampu mengeluarkan gaya 1350 Newton secara horizontal. Sedangkan tim kedua ya memiliki rata-rata massa 73 kg dan dia mampu menghasilkan gaya 1365 Newton secara horizontal. Berapa magnitud akselerasi dari kedua tim? Ya. Baik, data-datanya misalkan diketahui ya. Massa tim 1 rata-ratanya adalah 68 kg. Maka total massa tim 1 adalah 68 kg dikali 9 orang. Ya. 68 dikali 9. 600
12 kg. Sedangkan massa rata-rata tim 2 adalah 73 kg. Maka total massa tim 2 adalah 73 kg dikali 9. 73 dikali 9. Hasilnya adalah 657 kg. Berikutnya, gaya rata-rata tim 1 itu adalah 1350 Newton. Maka total gaya tim 1 yang mampu dihasilkan oleh tim 1 adalah 1350 Newton dikali 9 orang. Yakni 12.150 Newton. Gaya rata-rata di tim 2 adalah 1365 Newton. Maka total gaya yang mampu dihasilkan oleh tim kedua adalah 1365 Newton dikali 9. Yakni 12.285 Newton. Pertanyaan pertama, akselerasinya berapa? Dua tim ini. Pertanyaan kedua, berapakah gaya tali di antara dua tim? Nah, ini soal agak tricky ya. Kita coba bekerjakan. Baik, yang A. Kondisinya dapat kita coba gambarkan bahwa ada dua tim sedang menarik tali, menarik tali dengan tim kedua. Tim 1 mampu atau memiliki gaya ke kiri, dia mendorong lantai sehingga dia terdorong ke kiri. F1 adalah 12150 Newton. Sedangkan tim kedua, saya coba jauhkan jaraknya ya. Tim kedua total gayanya adalah 12.285 Newton. Total seluruh 9 orang ya. Saya gambarkan satu orang aja untuk mewakili. Nah, total massanya adalah 612 kg plus 657 kg. Ini berarti 1.269 kg. Baik, langsung kita gunakan formula untuk percepatan, hukum Newton kedua. Nah, ya kita bisa tebak ya, karena gayanya lebih besar ke kanan, ya, maka sistem ini bergerak ke kanan. A sama dengan F net per M. Gaya ke kanan berarti ya yang dipositifkan. Berarti F2 yang dipositifkan, sedangkan F1 negatif. Hasilnya adalah 12285 minus 12150 Newton per total massa. Total massanya 1269 kg. Kita coba cari di kalkulator. Hasilnya adalah 0,11 ya. Kita anggap 0,11 atau kalau misalkan mau lebih detail 0,106 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk penghitungan selanjutnya, ya, kita dapat save
nilai bilangan rasio dari percepatan ini, sebetulnya di kalkulator dia menghasilkan angka ini. A itu percepatannya adalah 5/47 meter per sekon kuadrat. Baik, berikutnya kita coba bahas yang soal kedua, soal B. Kita batasi ya, supaya tidak bercampur. Ya, soal B, kejadiannya seperti tersebut, tapi kita ingin tahu berapa tegangan talinya, berapa gaya talinya. Nah, kita potong setengahnya dari kasus ini. Ya, kita anggap ada tim A aja yang kita amati. Tim A menariknya, tadi gaya total tarikannya adalah 12150 Newton. Sedangkan total massa satunya adalah 612 kg. Dia memiliki percepatan ke kanan. Karena kita udah tahu dari kasus tadi, percepatan ke kanannya adalah 5/47 meter per sekon kuadrat. Ini kita simpan. Lalu kita ingin tahu berapa nilai Ft. Di sinilah ada gaya T kali F. Nah, inilah penggambaran cara mengerjakan soal ini ya, untuk mencari Ft. Kita amati setengahnya aja. Kalaupun kita mau mengamati sisi kanan lainnya, bisa ya, kita coba kerjakan. Sebentar kita coba kerjakan ini dulu. Hasilnya berapa ya? Kita coba cek. Baik, A itu sama dengan F net per M. Ya. Ini berarti 5/47 adalah Ft dikurangi 12150 Newton per M. M-nya adalah 612 kg. Kalau kita laksanakan perkalian silang untuk mencari solusinya, berarti Ft adalah, ya ini kita langsung aja 612 dikalikan 5/47 ditambah ya, ditambah 12150. Hasilnya adalah, pakai kalkulator dulu ya. Hasilnya adalah 12215,1068 ya, kalkulator misalkan ya. Kita simpan untuk membuktikan hasilnya akan sama nanti ketika dipakaikan pakai tim kedua sebagai yang kita amati. Kita simpan dulu ya di kanan atas. Dan atas ditemukan bahwa F tali adalah 12215,106 Newton misalkan. Simpan sampai digit tersebut. Ini untuk membandingkan aja. Betulnya nggak perlu sampai sebanyak itu digitnya. Nah sekarang kalau kita amati sisi kanan, ya tim kedua, kita amati tim kedua. Kita hapus dulu. Kita amati tim kedua. Kita amati tim kedua, dia punya F2-nya adalah 12285 Newton. Lalu dia punya gaya Ft seperti tadi. Ft, gaya tali. Di tempat yang sama seperti kita memotong tadi yang kalau sisi tim 1. Sekarang sisi tim 2. Nah, lalu dia memiliki percepatan ke kanan. Percepatan ke kanan nilainya A itu adalah 5/47. Tadi ya.
A 5/47. Dan kita ketahui juga bahwa total massa tim 2 adalah 12285 Newton. Baik, kita panggil formula hukum Newton 2. A adalah F net per M. Supaya mudah barangkali bisa kita otak-atik F net adalah M dikali A. F net adalah, karena pergerakannya ke kanan, maka F2 yang positif. Ft yang negatif. M dikali A. Di sini kita pindahkan ke kanan. Maka nilai Ft adalah F2 dikurangi massa tim 2, ya, karena massa sistemnya sekarang cuma hanya tim 2, dikali percepatan. Nilai F2 berapa? F tim 2, 12285. 12285 ya. Kita mau kurangkan dia dengan massa tim 2, 12285 dikali 5/47. Oh maaf, salah nih. Ada data yang salah, maaf. Tunggu sebentar. Ya, kesalahannya adalah tadi input massanya. Harusnya massa tim 2 itu 657 kg. Maka di sini berarti Ft adalah F2 dikurangi 657 kg dikali 5/47. Kita minta kalkulator coba atasi supaya lebih cepat. Ya, hasilnya sama. Hasilnya adalah 12215100638. Ya, sama, tepat sekali sama. Berarti Ft kurang lebih adalah 12.215 Newton. Ya, itu adalah Ft ya. Ya, jadi ternyata tidak sama ya, tidak sama gaya yang tidak tidak serta-merta sama dengan gaya terkuat di antara mereka. Gaya terkuatnya F2, ya enggak, gaya tali tidak sama dengan F2. Ya. Berikutnya ada gaya tali ini, soalnya adalah ada orang bergantung di atas tali seperti biasa dibandingkan dengan ya, ini orang bergantung di atas tali. Yang kedua, orang ini naik di atas tali sehingga talinya lembut. Ya. Nah, berapakah perbandingannya? Apakah kita coba hitung? Maksudnya kita coba hitung. Ketika kasus pertama, tentu Ft itu sama dengan kalau kita gambar DBB-nya, maka di tali ini ketika ada orang bergantung, maka sebetulnya Ft ini itu melawan gaya berat. Ya, ini 750 Newton. Ini kasus satu nih, A. Kasus yang kedua, sudah di tengah-tengah nih, kemiringannya 12 derajat di horizontal. Maka dapat kita gunakan dari rumus tadi. Kasus kedua, berarti Ft1, karena sama-sama ya 12 derajat di sisi kanan dan sisi kiri, Ft2, itu berarti Fw dikali cos theta. Misalkan kita pakai theta 1 per sin theta 1 plus theta 2. Hasilnya adalah N dikali G dikali
Kita masukkan ke kalkulator ya. F1 atau FT2 sama aja. 75 kg dikali 10 dikali cos 12 derajat per sin 12 derajat plus 12 derajat. Hasilnya adalah 1800 Newton. Jadi ketika talinya digunakan untuk berjalan di atasnya itu sangat besar gaya talinya dibandingkan hanya sekedar dipakai ngegantung. Baik, berikutnya ada gaya pegas. Gaya pegas nilainya akan sebanding dengan konstanta pegas dan jarak simpangan yang diberikan pada pegas. Sedangkan arahnya akan berlawanan dengan arah simpangan yang diberikan. Ketika pegas ditarik ke kanan, maka gaya pegas ke kiri. Ketika pegas didorong ke kiri, maka gaya pegas pasti melawan ke kanan. Dalam penghitungan skalar sederhana ya, dapat kita tulis F sama dengan K kali X. F-nya adalah gaya pegas, K-nya adalah konstanta pegas, satuannya pakai Newton per meter atau sesuai dengan katalog yang ada. Dan X adalah simpangan. Kita gunakan satuan SI semua. Newton, meter. Jadi konstanta pegasnya adalah Newton per meter. Ya, jadi pegas itu dalam kondisi normal misalkan panjangnya adalah segini. Lalu dia diberi tekanan ke kiri. F. Sehingga di sini terjadi selisih persimpangan. Selisih ya simpangannya. X. Pegas akan berdefleksi senilai X. Maka kita peroleh F ini akan memperoleh gaya pegas. Pegas akan melawan. Nilainya adalah K dikalikan X. Nah, suatu pegas dengan konstanta pegas K sama dengan 0,55 Newton per milimeter, ya per milimeter nih, diberi simpangan sebesar 2 milimeter. Ada suatu pegas, ya spring, ya diberi simpangan, kita coba dorong sehingga dia bergeser, menyimpang 2 mili. Ada selisih 2 mili. Selisih 2 mili. Ya, diketahui K sama dengan 0,55 Newton per milimeter. Simpangannya 2 milimeter. Ditanya, berapakah nilai gaya pegasnya? F pegas atau Fs spring. Ya, bisa kalian tulis Fp atau Fs ya. Ya, boleh pakai simbol Fp atau Fs. Itu adalah K dikalikan X. K-nya 0,55 Newton per milimeter. X-nya adalah 2 milimeter. Nah, dapat kita tentukan bahwa nilai gaya pegasnya adalah 1,1. Itu 0,55 dikali 2. 1,1 Newton. Contoh soal lain. Ini ada suatu pegas. Ini pegas itu nggak hanya sekedar kawat yang berbentuk spiral ya. Karet juga bisa disebut sebagai pegas. Ditarik. Atau ini uretan. Ya. Pegas uretan. Dia menopang, biasanya nopang 2 pelat gitu. Nah, kita diminta mencari kebalikannya. Kebalikannya dari tadi nyari gaya, sekarang nyari konstanta pegasnya. Ya, diketahui
Ketika F pegasnya adalah 2.500 Newton, dia berdefleksi 14 mili. Ditanya, berapakah nilai konstanta pegas? Maka jawab dengan menggunakan formula Fp sama dengan K dikali X, maka K sama dengan Fp per X. Kita coba bagi 2.500 bagi 14. Nah, ini kurang lebih menghasilkan 179 Newton per milimeter. Kurang lebih segitu, 179 Newton per milimeter. Nah, ini contoh soal lain yang lebih mungkin bisa lebih kita bayangkan ya. Anggaplah ada suatu meja yang memiliki 4 kaki. Dia diberi pegas di setiap kakinya. Ya, pegasnya nggak harus pegas yang kalian bayangkan pakai kawat di bentuk spiral ya. Bisa jadi karet yang ada dipasang di bawah gitu. Misalkan. Di setiap kaki dipasang pegas. Nah, kalau satu pegas masing-masing, pegasnya diketahui K 760 Newton per mili. Di setiap 1 mili, dia akan melawan menghasilkan gaya 760 Newton. Nah, suatu beban, beda ini, disimpan di atas meja, hingga setiap kaki meja berdefleksi 3 mili. Ya. Jadi kita bayangkan ada meja, 4 kaki. Ya, 4 kaki. Ya, dia memiliki gaya pegas di bawahnya. Fp, Fp, Fp. Fp, ini juga Fp, ini juga Fp. Disimpan di atasnya beban, ya, suatu massa beban. Ya. Ini diketahui massa yang nggak tahu. Tapi yang pasti meja ini berdefleksi 3 mili. Nah, sekarang kita akan cari kesetimbangannya. Sigma Fx, sigma Fy sama dengan 0. Berarti massa di atas, ya, Fw itu sama dilawan oleh 4 gaya pegas. 4 kali gaya pegas. Gaya pegas itu adalah K dikalikan X. Berarti ini 4 dikalikan 760 Newton per milimeter dikalikan 3 milimeter. Berapa berarti? 4 dikali 760 dikali 3 milimeter. Ini berarti 9120 Newton. Ini adalah Fw. Inilah gaya berat yang dialami oleh meja dari beban tambahan. Kalau misalkan kita ditanya massanya berapa? Fw sama dengan M kali G. 9120 itu sama dengan M dikali 10 meter per sekon kuadrat. Maka M sama dengan 912 kg. Nah, di atas meja ini ada 912 kg. Ya, itu meja yang di kanan hanya ilustrasi ya. Ilustrasi aja meja. Besar sekali ini berarti gayanya. Baik, yang ketujuh kita coba bahas gaya hambat. Ya, gaya hambat atau drag adalah gaya yang menghambat suatu laju benda. Besarnya gaya hambat sebanding dengan kuadrat laju benda dan arahnya kebalikan arah laju benda.
Besar gaya hambat ditentukan dengan persamaan tersebut ya. Jangan pusing ya, kita akan pakai aja. FD sama dengan setengah kali C kali Rho kali A kali V kuadrat. Nah, FD adalah gaya berat atau gaya hambat atau drag force, katanya Newton. C adalah koefisien drag. A adalah luas penampang benda yang menghadapi fluida. Rho adalah massa jenis fluida. Bukan massa jenis benda yang sedang melaju ya. Massa jenis fluidanya. Massa jenis si fluidanya. Lalu V ini belum ada ya. V adalah laju benda. Ya, laju benda. Misalkan mobil. Mobil ini lagi melaju berapa meter per sekon? Meter per sekon. Nah, ini memang umum terjadi pada berbagai hal. Pesawat ada drag. Di mobil ada drag juga. Ketika kita melaju naik motor, pasti ketika kita semakin ngebut, semakin kita cepat melajunya, kita akan merasakan angin itu gitu ya. Angin itu melawan gerak kita. Ya. Sebagai contoh lainnya adalah ketika tangan kita di kolam renang, misalkan. Kita lagi ngebut di kolam atau di dalam air, atau misalnya tangan kita celupkan ke bak air, terus kita goyangkan tangan. Semakin kita cepat dalam ingin menggerakkan tangan kita dalam air, semakin berat rasanya. Rasanya semakin berat. Maka gaya hambatnya semakin tinggi. Tapi kalau kita pelan aja gerakin tangan di air, maka ya gaya hambat airnya nggak terlalu kuat. Nah, contoh lainnya adalah pembalap nih. Pembalap ketika naik motor, pembalapnya harus nunduk. Ya, pembalap motor perlu untuk semakin merunduk agar tidak mengalami gaya hambat yang terlalu besar. Ya. Bayangin kalau misalkan kita naik motor ngebut tapi badan kita tegak aja. Tegak. Itu angin ke dada, ke muka kita, besar sekali gayanya. Menghambat gerakan kita. Ya. Sebagai contoh lainnya adalah kita akan lihat mobil-mobil balap, ya, pesawat, ya, akan mengatur bentuknya sedemikian rupa sehingga gaya hambatnya kecil. Jadi kalau kita lihat mobil balap, tampak depannya pasti kecil, CPR misalkan. Ini contoh slider di sini. Slider ini kalau misalkan dilihat dari depannya, ini kan dari atas saya dilihatnya, pasti sangat kecil. Ada truk, truk itu dilihat dari depan itu pasti besar areanya. Truk kita ya, punya truk misalkan. Ya, truk tuh besar pasti. Nah, ketika dia ngebut pasti gaya hambatnya sangat besar. Beda sama mobil balap atau misalkan mobil sport. Pasti akan kita lihat mobilnya ini sekecil mungkin tampak depannya. Ketika dilihat dari depannya. Bahkan spion aja menentukan. Nah, di sini ada contoh beberapa konstanta drag yang bisa kita pakai. Ada data yang coba saya ambil. Airfoil, Toyota Camry, Ford Focus, mobil-mobil nih. Bicycle, sepeda, ya, skydiver ketika dia membentangkan tangannya berapa dragnya. Ada juga piringan berbentuk lingkaran, circular flat plate. Ada kita coba pakai. Nah, di sini ada contoh soal. Di jalan tol, sebetulnya sekitar 50% tenaga mobil digunakan untuk melawan drag force, kata hasil penelitiannya. Nah, para ahli mengatakan bahwa kecepatan mobil paling efisien di jalan tol adalah 70 sampai 80 km per jam. Anggaplah mobil yang dikendarai adalah Toyota Camry dengan luas area penampang yang menghadapi udara adalah 0,7 meter kubik. Dan diketahui massa jenis udara adalah 1,31 kg per meter kubik. Dia nanya drag force pada kecepatan 70 km per jam dan drag force pada kecepatan
100 km per jam. Ini kita ubah dulu nih. Kecepatan di soal nomor A ya adalah 70 km per jam. Berarti kalau kita ubah ke meter per sekon, ini adalah 19,4. 19,4 meter per sekon. Berikutnya, untuk soal yang B, ini 100 km per jam. Kalau misalkan kita ubah ke meter per sekon, maka hasilnya adalah 27,8. 27,8 meter per sekon. Baik, ada data-data yang kita diketahui ya, areanya adalah 0,7 meter persegi. Massa jenis fluidanya adalah 1,31 kg per meter kubik. Lalu Camry ini punya nilai C, konstanta drag. Konstanta dragnya Camry, mana nih Camry? Toyota Camry 0,28. 0,28. Nah, ditanya F drag saat VA sama V-nya adalah 19,4 meter per sekon. Lalu yang B nanya FD saat VD kecepatan soal B ya 27,8 meter per sekon. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Gaya drag itu setengah, kita lihat lagi soalnya. Setengah C rho A V kuadrat. Setengah C kali rho kali A kali V kuadrat. Langsung kita masukkan. Setengah dikali C 0,28. Dikali rho. Rho-nya udah dalam SI aman ya. 1,31 kali A-nya berapa? 0,7. Berapa kecepatannya? 19,4 dikuadratkan. Hasilnya adalah 48,3 Newton. Lalu kita coba cek yang kasus B. Ya. F drag B. F drag adalah setengah dikali C dikali rho dikali A dikali V kuadrat. Setengah dikali C-nya berapa? 0,28. Rho-nya berapa? 1,31. A-nya berapa? 0,7. V kuadratnya berapa? 27,8 dikuadratkan. Ya. Kita coba gunakan kalkulator. Hasilnya adalah 99,2 Newton. Ya. Luar biasa, hanya meningkatkan kecepatan kurang lebih nambah dari 70 ke 100, nambah 7,30 km per jam, maka dragnya naik 2 kali lipat. Dragnya naik 2 kali lipat. Padahal hanya nambah 30 km per jam, hanya sekitar setengahnya nambahnya. Tapi dragnya jadi 2 kali lipat. Ini drag, contoh mengerjakan yang mencari tahu gaya hambat. Nah, terakhir, ini coba yang diantara gaya-gaya yang coba kita bahas sekarang hitungnya, gaya piston. Gaya piston diperoleh dengan mengetahui tekanan fluida yang menekan piston dan luas area efektif yang akan meneruskan tekanan menjadi gaya. Disebutnya area efektif. Nah, rumusnya F sama dengan P kali A. Nah, tekanan dikali luas area. Itu adalah gaya piston. Untuk kasus-kasus tertentu, gaya piston dapat diperoleh dengan mengetahui diameter silinder piston dan tekanan yang ada dalam silinder piston. Ya, dengan mengasumsikan area efektif piston adalah lingkaran berdiameter silinder tersebut. Ya, dalam kasus-kasus tertentu, cukup kita cari tahu diameternya, diameter si lubangnya itu, diameter toraknya, nah itu adalah
dapat kita gunakan sebagai area efektifnya. Bisa saja kita pakai itu. Ya. Nah, di antara penggunaan prinsip gaya piston adalah dongkrak hidrolik. Nih, gambar yang kanan tuh. Dongkrak hidrolik. Ya, kalian pernah lihat mungkin dongkrak botol. Isinya kan hidrolik tuh, oli yang nanti diberi tekanan. Atau aktuator pneumatik tuh, ya gambar kiri atas ya. Pneumatik, aktuator pneumatik. Ya, aktuator pneumatik ini kadang-kadang diberi tekanan di sini sehingga nanti dia masuk ke sana untuk menekan, ya. Lalu di sini nanti udara keluar ke sini. Atau kadang-kadang kebalikannya, ya. Dia ditiup dari sini ke kanan sehingga piston bergerak ke kanan dan udara dari sebelah kanan keluar lewat sini. Ya. Itu kira-kira kejadian, ya. Piston ke kanan. Terus yang garis merah piston bergerak ke kiri. Piston ke kiri. Atau contoh lainnya adalah piston pada motor bakar, misalkan motor gasolin atau diesel engine. Kita punya motor misalkan Supra X atau Beat. Kan kalau isi bensin kan pakai gasolin kan, pakai premium atau pertalite atau pertamax. Atau kendaraan diesel misalkan kayak truk ya. Ketika isinya pakai biosolar gitu, kendaraan diesel tuh diesel engine. Nah, itu contoh kejadian yang juga menggunakan prinsip ini, gaya piston. Kalau kita lihat ya, di motor bakar itu, di ruang bakar, dibakar tuh bensin dan udara dibakar dengan percikan listrik atau dengan tekanan tinggi, akhirnya kebakar dan menekan piston ke bawah. Ya, sehingga piston bergerak ke bawah. Ya, jadi karena tekanannya tinggi, pressure-nya tinggi, maka piston bergerak ke bawah. Pressure-nya tinggi, maka piston bergerak ke bawah. Piston ya, ke bawah. Tekanan tinggi. Tekanan tinggi karena pembakaran, proses ledakan di sana. Nah, ini contoh aplikasi gaya piston. Nah ya, F sama dengan P kali A. Baik, di sini saya coba ambil satu produk yang nggak saya sebutkan mereknya, yang saya nyari dari internet, contoh-contoh dongkrak ya. Nah, di sini ada dongkrak hidrolik pendek. Ya. Dia memiliki spesifikasi, ya katanya efektif areanya 15,9 cm kubik. Cm persegi, maaf. 15,9 cm persegi. Pressure capacity-nya 700 bar. Jadi dongkrak ini mampu memiliki tekanan dalam reservoirnya, ya, dalam pressure vasalnya itu 700 bar. Ya, 1 bar itu 10 pangkat 5 Pascal. Oh iya ya. Dalam slide ini saya coba tuliskan ya di sini bahwa F gaya piston, satuannya N. Sedangkan P tekanan, satuannya Pascal atau PA, atau itu sama ya dengan Newton per meter persegi. Lalu A area efektif atau luas penampang piston lah mungkin mudahnya ya. Satuannya meter persegi. Area efektif. Nah, di sini diminta ya, tentukan beban maksimum yang mampu dapat dongkrak ini. Diketahui ya, efektif areanya adalah 15,9 cm persegi. Pressure-nya, pressure maksimalnya 700 bar. Ditanya F max, ya, F piston max. Baik, sebelum menjawab, kita perlu konversi dulu semuanya ini ke
SI. Sentimeter persegi ke meter persegi berarti apa dikali 10 pangkat min 2 kali. 15,9 dikali 10 pangkat min 4. Atau kalau misalkan kita ubah ke sistem penulisan standar atau saintifik, ini menjadi 1,59 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi. 700 bar, ya, itu berarti 700 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Artinya 7,00 kali 10 pangkat 7 Pascal. Nah, ketika ditanya Fmax, jawab misalkan. Jawab F-nya adalah P kali area efektif. 7 kali 7, kali 10 pangkat 7 Pascal. Pascal itu adalah ini ya, harus tahu ya. Pascal itu Newton per meter persegi. Jadi udah SI itu dia. Dikali A-nya adalah 1,59 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kita gunakan kalkulator. Ini adalah, ya, tuliskan dulu aja ya. Ini menjadi 1,113 kali 10 pangkat 5. Alias kurang lebih 111 kilonewton. Itu adalah Fmax-nya. Kalau misalkan kita ubah ke kilogram, berarti dia mampu menahan 11 ton. Dia bisa mampu menahan 11 ton. Gimana caranya Pak? Kok bisa 111 kilonewton ke 11 ton? Ya, Fw sama dengan M kali G. Fw misalkan di sini udah diketahui 111 kilonewton ya. Kilonewton. Sama dengan M kali G. G-nya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Maka M adalah 111 kilonewton per 10 meter per sekon kuadrat. Berarti ini adalah 11,1 kali 10 pangkat 3 kilo ya, 1,3 kilogram. Ton ya, kurang lebih 11,1 ton. Baik, ini soal terakhir di slide ini. Suatu aktuator pneumatik memberikan data bahwa dengan working pressure 5 bar, aktuator ini mampu menghasilkan gaya 4 kN. Ini aktuator pneumatik contoh aktuator. Nah, kita diminta perkirakan area efektif aktuator pneumatik ini dalam sentimeter persegi. Diketahui pressure-nya 5 bar. Ya. F piston adalah 4 kilonewton. Ditanya area efektif, tapi inginnya dalam sentimeter persegi. Kita jawab ya. Ya, F piston sama dengan pressure dikalikan area efektif. Kalau ditanya area efektif, berarti F piston per pressure. F pistonnya 4 kali 10 pangkat 3 Newton. Pressure-nya
5 bar. 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini berarti 0,8 dikali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, kita mau konversikan dia ke sentimeter persegi. Berarti kita kalikan 10 pangkat 2 dua kali. Berarti ini menjadi 0,8 dikali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 80 ya, cm persegi. Efektif area pneumatik ini berarti 80 cm persegi. Baik, itu saja yang kita bahas pada hari ini, pada video ini. Atas segala kekurangannya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.